Lalu makna al-husna apa? Dan ini bukan pembahasan kita, namun labas kita berikan faidah. Makna al-husna di dalam ayat ini adalah al-jannah. Dia adalah surga. Ayo cepat, move. Seperti tentara, move. Lari. Nah, begitu. Sekarang nulis lagi faidah. Bukan ke WC saja lama. Dan kalau tidak disuruh berdiri, tidur di meja. Allahul musta'an. Penuntut ilmu seperti itu. Camkan ini semua. Kita di sini menimba ilmu. Kalau antum tahu ilmu yang ada di sini, alhamdulillah, mungkin kalian akan mendatanginya dengan jarak yang jauh atau mengikuti kajian dengan lain. Maka bagaimana kamu di sini dalam keadaan ngantuk? Maka makna al-husna adalah surga, al-jannah. Mana pendalilannya? Bisa kita tafsirkan dengan ayat yang lain. Maka di sini kaidah juga bahwa ahlu sunnah mentafsirkan ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran. Maka ayat mentafsirkan ayat dan Al-Quran ditafsirkan dengan hadis. Dan Al-Quran ditafsirkan dengan tafsir as-salaf yang sahih, seperti di pelajaran kita di khutbah, wa yaj'al lakum furqanan. Apa makna furqan? Adalah najah ataupun adalah al-fasil bainal haq wal batil. Maka ini dari makna furqan. Dan juga furqan adalah dia itu makhrajan. Dari mana? Dari tafsir as-salaf. Seperti di khutbah yang kami sebutkan dengan sanad-sanad yang sahih. Maka ini menjadi pendalilan bahwa al-husna surga dari mana? Dari ayatin ukhra. Mana ayatin ukhra? Allah berfirman, faddalallahu al-mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qa'idina darajah. Wa kulla wa'adallahu al-husna. Maka Allah lebih mendahulukan al-mujahidin yang menginfakkan dengan harta mereka dan jiwa-jiwa mereka. Maka yang berjihad dengan hartanya membeli pedang dulu ya, atau zaman sekarang membeli senapan. Dia membeli senapan dan baju kevlar dan membeli perlengkapan untuk berjihad, berperang dengan hartanya. Wa anfusihim, dan dengan jiwa raganya, dengan darah dan dengan nyawa taruhannya. Allah muliakan daripada alal qaidin, dari orang-orang yang berjihad namun duduk. Ada orang yang berjihad namun duduk, ada. Orang-orang yang mampu untuk membeli perlengkapan namun dirinya sudah tua jompo, tidak bisa untuk berjihad. Maka orang-orang yang mampu berjihad dan menginfakkan hartanya dan jiwanya lebih baik alal qaidin derajat. Perbedaannya hanya derajat. Dan keduanya wa'adallahul husna, dijanjikan mendapatkan al-husna. Mada idan ta'rifuhuna al-husna? Yakni al-jannah. Bal qad fasarahu as-salaf. Inilah dari tadi yang saya sebutkan, bisa jadi Al-Quran ditafsirkan oleh as-salaf. Maka telah ditafsirkan ayat di surat Taubah ini, wa'adallahul husna, dan keduanya Allah berikan, janjikan yang berjihad dengan jiwa raga di medan perang, dan yang hanya duduk karena tidak mampu namun membantu dari segi harta untuk berjihad. Keduanya diberikan oleh Allah janji surga. Maka qala Qatadah, al-husna ay al-jannah, wallahi yu'ti kulla di fadlin fadlahu. Maka demi Allah, Allah memberikan semua yang melaksanakan amal-amal soleh dan niat yang baik balasannya. Maka balasannya orang-orang yang bertempur dengan jiwa raganya dan hartanya di atas tentunya dari orang-orang yang hanya sekedar menginfakkan harta, maka
kullu dzi fadlin fadlahu. Allah Maha Adil. Semua orang mempunyai bagian dari apa yang dia berikan. Maka sanad ini masyhur dari sanad Bishr ibnu Mu'ad al-Aqdi wa huwa thiqah, dan juga dari Yazid ibnu Zurei wa huwa imam, di atas derajat thiqah, dan dari Sa'id wa huwa ibnu Abi Arubah min asbatinas, dari Qatadah thiqah dari Qatadah. Maka sanadnya sahih. Berarti makna al-husna di dalam surat At-Taubah bimakna surga. Dan tafsir yang lain selain dari surat Taubah ini bahwa al-husna bimakna surga, di dalam ayat yang kita baca di surat Ar-Rahman, hal jazaul ihsani illal ihsan. Maka tidaklah dari amalan-amalan al-ihsan di dunia, dari perbuatan yang baik, amal-amal soleh, illal ihsan, kecuali al-ihsan, kecuali kebaikan pula. Apa tafsir kebaikan di sini? Maka telah ditafsirkan oleh Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam, anaknya mufassir, fi qawlihi hal jazaul ihsani illal ihsan hina ahsanu fi hadhihi dunya ihsanan ahsana ilaihim adkhalnahum al jannah. Ahsana ilaihim adkhalnahum al jannah. Maka di saat mereka berbuat baik dulu di dunia, kami membalas mereka dengan kebaikan mereka surga. Maka hal jazaul ihsani illal ihsanu. Maka tidaklah balasan dari kebaikan kecuali al-ihsan, yakni surga takdirnya. Dan ini tafsir dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam yang sanadnya sahih. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari dari Yunus, akhbarana ibnu Wahab dari Abdurrahman ibnu Zaid ibnu Aslam. Maka alhamdulillah, tidaklah kita memberikan tafsir-tafsir kepada kalian kecuali kita periksa sanadnya. Tidak hanya sekedar kata salaf. Tidak. Alhamdulillah, nikmat dari Allah. Maka sanadnya pun yang kami berikan sahih. Maka siapa Yunus? Dari gurunya Imam At-Tabari, Yunus ibnu Abdul A'la As-Sadafi, thiqah. Akhbarona ibnu Wahab, siapa? Ma'ruf Abdullah ibnu Wahab Al-Misri, imam. Meriwayatkan dari Ibnu Zaid, anaknya Abdurrahman, anaknya Zaid ibnu Aslam, yakni Abdurrahman di sini mufassir yang mengambil ilmu dari bapaknya dari ilmi tafsir. Bahkan kalau tadi dari dua ayat di surat Taubah dan juga di surat Ar-Rahman, maknal ihsan ay al jannah, bahkan telah datang tafsir dari Nabi Muhammad itu sendiri. Qad fasaraha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, makna dari al-husna ay al-jannah. Seperti datang hadis-hadis yang sahih dari Ubay ibni Ka'ab, dan juga datang dari sahabat yang lain, Abu Bakar, dan datang dari para tabi'in seperti Qatadah wal Hasan al-Basri dengan sanad yang sahih. Semuanya meriwayatkan qala Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, bahwa makna al-husna ay al-jannah, dan bahkan mentafsirkan wa makna ziyadah an-nadhar ilallah jalla wa ala, dan makna ziyadah tambahan melihat kepada Allah jalla wa ala. Maka kalau begitu, setelah kita tadi mengi'rabnya dan memberikan tafsir-tafsir dari salaf tentang makna al-husna dan makna ziyadah, maka kita simpulkan terjemahan ayat ini
bahwa lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Akhbara Rabbuna Jalla wa Ala di dalam Al-Quran, anna liman ahsanal amal fid dunya bil iman wal amal as-saleh yubdiluhullahu al-husna. Maka barang siapa yang dulu di dunia mempelajari ilmu, dan dari ilmu itu menjadi iman, dan dari iman itu menjadi amal-amal soleh, dan beramal soleh kemudian berdakwah atas amalan tersebut, atas ilmu yang dia pelajari, maka yubdiluhullahul husna, Allah kelak akan menggantikan kebaikan-kebaikan mereka surga fidaril akhirah, menggantikan dengan surga di hari kiamat, di hari akhirah, ma'aziyadah fauqa hadhihi ni'am, dengan tambahan yang disebutkan waziyadatun, yang merupakan dia ma'tuf kepada husna, surga kemudian ada ziyadahnya. Apa itu? An-nadhar ila wajhillahil karim, melihat kepada wajah Allah. Maka kita tutup pelajaran kita dengan doa, fanas'alullah an nakuna min haula alladina ahsanul amal wal iman. Qulu amin. Maka kita meminta kepada Allah agar Allah menjadikan bagi kita orang-orang yang ahsanul amal wal iman wal ilm. Maka tidaklah iman kecuali datang dari ilmu, dan tidaklah amal-amal soleh kecuali datang dari ilmu, dan tidaklah dakwah yang baik dengan beramal soleh tadi kecuali dengan ilmu. Maka semuanya dengan menuntut ilmu, dan alhamdulillah Allah mudahkan bagi kita untuk menuntut ilmu. Fanas'alullah an nakuna min haula alladina ahsanul amal wal iman. Maka semoga Allah menjadikan kita menjadi orang-orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu dan mengamalkan dengan ilmu dan berdakwah di atas ilmu. Maka ini yang kita bisa berikan. Wa naktafi ilahuna wa jazakumullahu khaira wa barakallahu fi ilmikum. Jadi dari tadi kita 1 jam hanya mentafsir lilladina ahsanul husna, dan ini adalah wajah pendalilannya. Maka tidak apa-apa. Wa naktafi ilahuna wa barakallahu fikum.